Kuda sapi kerbau merupakan binatang ternak yang banyak dipelihara masyarakat. Beberapa daerah sengaja memeliharanya secara alami dan liar karena jumlahnya yang banyak. Hingga untuk menangkapnya kembali perlu tenaga dan usaha lebih. Ya, beginilah cara untuk menggiring kuda untuk masuk ke kandang. Susah juga ya nangkep sapi. Ya! Ya! Uci, ayo. Wah! Wah! Ngamuk dia. Jadi memang merasa itu harus ada teknik sendiri. Jadi kalau misalnya tekniknya nggak bener, cuman dapat perasaannya cuman seiprit-seiprit. Wah. Makan, weh. Ini siapa yang mau makan? Nggak ada yang mau. Weh. Ada yang mau nggak nih? Nggak ada yang mau, Om. Ada deh. Luasnya bentangan padang rumput di Sumba, Nusa Tenggara Timur membuat masyarakat di pulau ini banyak menggembalakan hewan ternak secara liar. Kuda salah satunya. Halo, sekarang saya sedang bersama dengan Umbu Nganji dan Umbu Yanus. Kita akan melakukan penggiringan kuda untuk digiring ke kandangnya dan dilakukan perawatan. Kuda bagi masyarakat Sumba punya peran penting. Kuda dianggap sejajar dengan arwah nenek moyang, sehingga kuda atau dikenal juga dengan sebutan dara diperlakukan istimewa. Ya, beginilah cara untuk menggiring kuda untuk masuk ke kandang. Sudah jadi tradisi masyarakat Sumba memelihara kuda dengan dilepas liarkan di padang rumput atau savana, agar mereka bisa hidup bebas bersama kelompoknya dan mencari makan sendiri. Selain itu, masyarakat juga percaya kuda yang dipelihara secara liar akan lebih kuat tulangnya. Ya, biasanya perawatan untuk kuda-kuda dimasukkan ke kandang ini dilakukan seminggu 2 kali. Jadi memang kuda-kuda ini nggak kalah juga sama manusia. Manusia perawatannya di salon, kalau kuda-kuda ini perawatan di kandangnya. Seperti apa perawatannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ini gunanya untuk apa, Umbu? Ini untuk mengusir lalat yang hinggap di kuda. Oh, memang lalat itu berbahaya? Iya, berbahaya buat penyakit. Oh, buat penyakit? Oh, dan penyakit itu mematikan untuk kuda? Penyakit surah namanya. Penyakit surah ya? Penyakit surah disebabkan oleh parasit darah dan ditularkan melalui gigitan lalat penghisap darah. Yang disemprot itu bagian paha satu badan ya? Dan paling banyak dia tepatnya ada di bawahnya ya, di bagian bawah. Lalat tidak menyukai aroma dari oli bekas, sehingga luka pada pusar yang diberi oli bekas tidak akan dihinggapi lalat. Hal ini membuat luka jadi cepat kering dan sembuh. Ya, jadi ini adalah perawatan kuda yang terakhir. Kuda-kuda di Sumba ini juga sering dikasih madu dan juga telur ayam. Telur ayam kampung supaya dia tetap kuat, menambah staminanya. Telur dan madu membantu pembentukan otot kuda yang lebih baik karena tingginya kandungan protein pada telur. Ya, perawatan untuk kuda telah selesai kita lakukan. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Petualangan menjinakkan ternak liar berlanjut ke daratan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lagi pada ngapain, Bang? Nangkap sapi. Ini sapi liar. Mau ditangkepin? Boleh saya bantu? Boleh.
Susah juga ya nangkep sapi. Ini pakai tali lasso, ikatan tali lasso maksudnya. Cuman talinya tetap tali tambang. Saya mau coba lagi. Tradisi menangkap sapi liar bersama masyarakat lereng Gunung Rinjani benar-benar menarik. Ya! Wuhu! Ya! Harus bisa mengalahkan kecepatan dan kelincahan larinya sapi-sapi di sini. Medan perbukitan yang terjal sangat menguras tenaga. Akhirnya dapat juga satu. Ternyata dengan sistem ngejar-ngejar kita agak susah dapetinnya. Kita pakai sistem gerilya, mengendap-endap. Akhirnya dapat nih satu. Menangkap sapi liar di perbukitan telah menjadi tradisi turun-temurun. Para penangkap biasanya adalah penggembala sapi liar yang hidup di lereng Gunung Rinjani. Menangkap satu sapi liar saja butuh waktu berjam-jam. Strategi khusus membuat sapi incaran lelah berlari menjadi langkah pertama. Kira-kira ada trik lagi nggak buat nangkap sapinya? Satu trik mungkin kita pakai pakan. Pakai makanan? Iya, makan. Itu. Bisa makan dia Kasih lapar. makan? Iya. Karena sapi Terus doyan kita, sekali makan. iya, habis itu kita tangkap. Setelah sapi kelelahan dan tenaganya habis, cara terbaik adalah mendekatinya dengan makanan. Saya coba nipu dia, ternyata dia tahu. Nih, ada talinya di sini. Dia nggak mau juga. Pinteran sapinya. Pas diangkat. Yes! Yes! Dapat. Ini dia. Berhasil akhirnya. Oke, diikat dulu yang udah berhasil. Apa tangkap lagi satu lagi? Strategi yang cukup manis. Jitu juga ya strateginya. Sapi yang kelelahan pasti lapar dan mudah ditangkap dengan makanan. Sapi tangkapan dibawa ke kandang khusus di atas bukit agar mereka tetap dekat dengan habitat aslinya. Nyampe juga nih di kandangnya. Lucunya, begitu yang tadi 3 ditangkap, yang lain ada yang ngikutin. Waduh. Ngamuk dia, ngamuk. Ini belum ditusuk. Apalagi kalau udah tusuk. Tapi sebelum ditusuk, saya mau tanya nih Bang. Kenapa sih harus ditusuk nih hidungnya? Jadi cerita dari nenek moyang kita, dari nenek leluhur kita dulu. Kalau sebelum ditusuk secara adat orang Bayan sini masih dikuasai oleh setan. Masih dikuasai oleh setan? Masih Harusnya hawa setan itu masih ada di dalam badannya. Oh, kerasukan setan Ya, masih maksudnya. kerasukan setan. Oh. Sehingga sapi-sapi liar itu karena astaga, Wah, dia lepas. lepas. Bisa lepas itu sapi. Itu udah. Saya nggak tahu kenapa itu sapi bisa lepas setelah diikat. Sekarang kita menggunakan sistem double keamanan agar nggak lepas seperti yang tadi. Udah siap? Udah. Bisa langsung aja? Bisa? Ngamuk nggak? Oh, ngamuk sih, jelas ngamuknya. Ngamuk ya? Ya. Oke, kita akan tetap berhati-hati. Let's go. Udah? Udah kelar nih? Udah. Berarti sapi ini tidak kerasukan setan lagi. Tidak, Sudah aman. Sudah aman. Jadi sekarang tinggal dipindahin Ya, ke kandang. ke dalam kandang. Satu lagi tradisi yang saya temukan di lereng Gunung Rinjani ini. Tradisi yang tidak mungkin kita temukan di kota-kota biasa. Kuda, sapi maupun kerbau tak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi. Bukan hanya untuk diambil dagingnya saja. Hasil susunya pun kerap menjadi satu olahan tradisional yang memanjakan lidah.
Woi. Kabur kerbaunya. Maaf bikin kaget. Maaf. Oke, 1, 2, 3. Nih tadi nih yang namanya Uci, jinak dia. Terima kasih Uci. Ayo Pak, ajak putar-putar Pak. Uci, ayo. Wah. Ngamuk dia. Jadi memang dia kaget sih. Buset, untung di tanah ya. Wow, luar biasa momen itu. Saya minta maaf. Jadi memang kerbau ini memang nggak terbiasa untuk ditunggangi. Jadi memang mereka pun, dia pun juga pasti kaget ya kalau misalnya ada yang ditunggangi kayak gitu. Jadi cara untuk mendapatkan perasan susu itu memang harus dipancing sama anaknya ini. Jadi anaknya ini juga lagi nyusu, tapi si bapak ini berebutan nih sama puting induknya untuk bisa mendapatkan susu sebanyak mungkin juga. Nah, susunya pun juga disimpan di bambu ini Pak ya? Bambu. Biasanya kerbau diperas susunya hanya sekali dalam sehari, yaitu pada pagi hari. Jika beruntung, bisa mendapatkan susu kerbau hingga 2 bambu seperti ini. Tangan gue mau digigit. Jadi memang merasa itu harus ada teknik sendiri. Jadi kalau misalnya tekniknya nggak bener, cuman dapat perasaannya cuman seiprit. Wah. Tuh, kalau masih bapak benar-benar diperas sampai dari atasnya. Tuh. Nah, dari tadi gue juga penasaran banget nih, susu kerbau segar langsung dari kerbaunya langsung nih. Ini bisa diminum dikit langsung, Pak? Bisa. Sama manusia juga, Pak? Bisa. Oh. Bisa minum. Gitu, rasanya kayak apa tuh? Coba, Pak. Dikit, Pak. Obat ini. Kayak susu sapi, bro, beneran. Ada manis-manisnya dikit juga ya, Pak ya? Iya. Dan ini benar-benar seger loh. Ya tapi memang ada aftertaste itu masih memang ya berasa ya aslinya kerbau gitu, beda sama sapi. Tapi seger Pak ya? Bagi masyarakat Minang, kerbau merupakan lambang kemenangan dan kemakmuran. Nah, dari susu kerbau ini akan diolah menjadi makanan. Ini udah ada disiapin bahan-bahannya untuk dijadikan apa nih, Uni? Ampiang dadia. Nah, dari susu ini akan dipindahkan ke bambu ini ya. Boleh bantu pegang, Uni. Nah, dikasih saringannya biar bersih ya, Uni ya. Jadi si susu ini kenapa harus dipindahkan ke batang bambu itu karena memang supaya beku. Ya. Mikroba yang ada pada buluh bambulah yang berperan dalam proses fermentasi ini. Biasanya susu kerbau akan menjadi dadiah setelah disimpan selama 2 hari. Jadi yang ini disimpan 2 hari, ini yang sudah 2 hari disimpan. Oke, oh jadi begini. Nah maksudnya Uni tadi membeku itu kayak menggumpal. Tuh, jadi kayak semacam yogurt lah gitu. Ini dia nih, dadia. Wah, jadi si susu itu gak ditambahin apa-apa lagi, cuma ditaruh di batang bambu ini, didiemin 2 hari, menjadi yogurt tradisional namanya dadiah ini. Campurkan parutan kelapa, dadiah, dan air gulanya. Setelah dicampur dengan gula merah, siap disantap. Mari kita makan, Uni. Yahut. Enak ya Uni ya? Lama banak nih ya? Lama banak. Jadi memang si tekstur si ampiang itu, beras ketan yang ditumbuk itu jadi ada apa ya, kriuk-kriuknya gitu. Tapi
si dadiah ini ada asam-asamnya, terus dicampur manisnya gula merah itu, ditambah lagi gurihnya parutan kelapa. Jadi wah, perpaduan yang mantap. Ayo lagi Uni. Tos. Tabrak. Iya, lama banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penggembalaan ternak di alam telah menjadi tradisi turun-temurun. Salah satunya di darat pantai Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Salah satu rutinitas masyarakat darat pantai saat kemarau adalah menyediakan pakan segar bagi hewan-hewan ternak. Sambil panas-panasan, sambil ngangkut, wah luar biasa nih perjuangan ketika di musim kemarau. Ini demi kamu hewan ternak, demi kamu sapi. Pemberian makan seperti ini adalah untuk mencegah hewan-hewan ternak mati kelaparan. Jika didiamkan saja, mereka bisa makan plastik, kertas, atau apa saja buat bertahan hidup yang justru membahayakan buat ternak. Berat ya kayak beban hidup, curhat. Ada 3 tahapan kandang untuk menggembalakan sapi-sapi di sini. Kandang pertama merupakan kandang gembala, karena merupakan kandang utama untuk sapi-sapi mencari pakan alami saat kondisi rumput hijau. Yang kedua adalah kandang kumpul, sebelum sapi-sapi digiring menuju kandang ketiga, yaitu kandang pakan. Nah biasanya sih cara mereka menggiringnya itu cukup diusir sih dari sana, kayak dipukul-pukul, dan mereka biasanya itu datangnya segerombolan gini. Aduh lucu banget. Meski termasuk hewan jinak, tapi sapi-sapi ini juga tahu siapa tuannya. Jadi nggak heran jika mereka sedikit jaga jarak sama pendatang baru. Kenalan dulu. Takut ya? Dia takut ya, Om? Jadi dia kayaknya udah ada insting gitu sih, kalau memang pemiliknya dia mau aja. Tadi dielus-elus udah kayak kucing, tapi saya mendekat dikit, kabur dia. Padahal saya kan gak gigit. Memasuki musim kemarau, sapi-sapi ini secara alami akan selalu berada di kandang kumpul jika pagi hari. Mereka seperti sudah tahu kalau tuannya sudah menyiapkan daun segar untuk menu sarapan. Saya excited banget nih mau ngasih makan langsung. Kalau saya ngasih mereka mau nggak ya? Dia udah ngikutin aja nih, mentang-mentang megang ini. Tadi aja jauh-jauh mau dipegang. Nggak apa-apa nih makan aja. Gemes banget. Astaga. Kayaknya kurang bakat deh kalau mau jadi koboi. Buktinya udah nyodorin daun segar aja, sapi-sapi masih malu-malu buat mendekat. Weh, makan, weh. Ini siapa yang mau makan? Nggak ada yang mau. Weh. Ada yang mau nggak nih? Nggak ada yang mau, Om. Ada deh. Ini malu-malu dia kayak malu-malu kucing. Kamu jangan shy cat gitu dong. Nih, siapa yang mau makan? Makan gratis.